Di antara hiruk-pikuk dunia yang terus berputar, pernahkah Anda merasa seperti ikan yang berenang melawan arus yang tak terlihat? Kita didorong oleh ambisi, dikejar oleh tenggat waktu, dan dipaksa untuk terus maju, seolah berhenti sejenak adalah sebuah dosa. Dalam kelelahan yang tak berujung ini, kita mencari kedamaian, sebuah tempat di mana jiwa bisa bernapas lega. Namun, seringkali, kita menemukannya di tempat yang paling tidak terduga, bukan dalam perjuangan, melainkan dalam penyerahan diri. Bukan dalam kekuatan, melainkan dalam kelembutan. Ini adalah kisah tentang sebuah jalan kuno, sebuah filosofi yang membisikkan rahasia alam semesta. Sebuah ajaran yang tidak datang dari pertarungan, melainkan dari aliran air yang tak pernah lelah. Sebuah kebijaksanaan yang bersembunyi dalam kesederhanaan. Ini adalah kisah tentang Tao, jalan yang tak terlihat, dan ajaran dari seorang kakek bijak bernama Lao Tzu. Dalam keheningan gunung-gunung Tiongkok kuno, seorang pria bernama Lao Tzu konon menulis sebuah kitab kecil, namun kekuatannya dapat menggerakkan samudra. Kitab itu adalah Tao Te Ching. Di dalamnya, ia mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak ditemukan dalam perjuangan yang melelahkan, melainkan dalam Wu Wei. Wu Wei, yang secara harfiah berarti tindakan tanpa usaha, bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, ia adalah seni untuk bertindak selaras dengan aliran alam semesta, atau yang disebut Tao. Lao Tzu menggunakan metafora yang paling kuat dan sederhana untuk menjelaskan ajaran ini. Air. Ia berkata, kebaikan tertinggi adalah seperti air. Air menguntungkan semua hal tanpa bersaing. Ia mengalir ke tempat-tempat yang dibenci orang. Karena itu, ia dekat dengan Tao. Seperti air, ia tidak memiliki bentuk yang kaku. Ia mengambil bentuk wadah yang menampungnya. Ia bisa mengalir pelan dan lembut, tetapi ia juga bisa mengukir lembah yang dalam di antara bebatuan paling keras. Air tidak pernah berteriak atau memaksakan kehendaknya. Ia hanya mengalir, mencari jalan alami yang paling mudah. Dan dalam penyerahan dirinya yang tak melawan itulah, air menunjukkan kekuatan yang paling besar. Disinilah letak inti dari Wu Wei. Itu adalah sebuah keadaan di mana Anda bertindak, bukan karena ego atau ambisi yang dipaksakan, tetapi karena Anda merasakan momen yang tepat. Anda tidak perlu memaksakan pintu yang terkunci. Sebaliknya, Anda mencari pintu yang sudah terbuka. Anda tidak perlu memanjat tebing terjal. Sebaliknya, Anda mencari jalan setapak di sampingnya. Ini adalah seni dari intuisi. Seni mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Lao Tzu mengajarkan bahwa ketika seorang penguasa memimpin dengan Wu Wei, rakyatnya akan merasa bebas dan makmur, seolah-olah tidak ada yang memimpin mereka. Ketika seorang individu hidup dengan Wu Wei, hidupnya akan terasa ringan, tanpa beban perlawanan yang melelahkan. Ia tidak lagi menjadi ikan yang berenang melawan arus, tetapi menjadi daun yang mengapung di atasnya, bergerak dengan lancar ke tujuan yang semestinya. Lao Tzu melihat bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari keinginan untuk mengendalikan. Kita ingin mengendalikan orang lain, mengendalikan masa depan, dan bahkan mengendalikan diri kita sendiri dengan cara yang tidak alami. Namun, seperti yang dia katakan, jika Anda mencoba mengubahnya, Anda akan merusaknya. Jalan menuju kedamaian adalah dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan sebaliknya, merangkul aliran yang sudah ada di sekitar kita. Ini bukanlah ajaran untuk menjadi pasif. Ini adalah sebuah ajakan untuk menjadi resilient, seperti air yang selalu menemukan jalannya. Ini adalah sebuah ajakan untuk menjadi bijaksana,
seperti akar pohon yang tahu kapan harus tumbuh dan kapan harus beristirahat. Ini adalah sebuah ajakan untuk hidup dengan keyakinan yang mendalam bahwa ada tatanan alami di alam semesta ini, dan kebahagiaan sejati kita adalah ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir bersamanya. Lao Tzu telah memberikan kita peta, sebuah pemahaman tentang Wu Wei sebagai sebuah prinsip. Namun, bagaimana cara kita menjalani prinsip tersebut dalam kehidupan kita yang penuh kerumitan? Disinilah seorang bijak lainnya, Chuang-Tzu, melangkah ke depan. Jika Lao Tzu adalah seorang arsitek yang merancang jalan, maka Chuang-Tzu adalah seorang pendongeng yang menceritakan bagaimana perjalanan itu terasa. Ajaran-ajarannya tidak ditemukan dalam aturan yang kaku, melainkan dalam cerita-cerita alegoris yang sederhana namun mendalam, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Wu Wei diterapkan di tengah-tengah dunia. Chuang-Tzu, dengan kebijaksanaannya yang jenaka, seringkali menggunakan metafora tentang pengrajin yang telah mencapai tingkat keahlian tertinggi. Kisah yang paling terkenal adalah kisah Ko Kiting. Ko Kiting adalah seorang tukang jagal yang bertugas memotong seekor sapi untuk seorang pangeran. Saat ia bekerja, gerakannya begitu halus dan anggun, seolah ia sedang menari. Tangannya bergerak tanpa berpikir. Pisaunya berkilauan seolah ia menembus ruang hampa di antara tulang-tulang sapi, bukan memotong daging. Sang pangeran yang kagum bertanya, "Wahai Ko Kiting, betapa menakjubkannya keahlianmu. Apakah ini hanya keahlian, atau ada hal yang lebih dari itu?" Ko Kiting meletakkan pisaunya dan menjawab, "Yang mulia, saya tidak lagi melihat sapi dengan mata saya melihatnya dengan jiwa saya. Awalnya, ketika saya mulai belajar memotong, yang saya lihat hanyalah sapi seutuhnya. Setelah 3 tahun, saya mulai melihat celah-celah di antara tulang-tulangnya. Sekarang, setelah bertahun-tahun, saya tidak lagi melihat apa-apa. Saya membiarkan indera saya beristirahat dan membiarkan jiwa saya yang bertindak. Saya mengikuti jalur alami, celah-celah, dan ruang-ruang kosong yang sudah ada. Pisau saya tidak pernah menyentuh tulang besar atau persendian yang sulit. Itulah mengapa pisau saya, setelah bertahun-tahun, tetap tajam seperti baru." Ini adalah sebuah gambaran sempurna dari Wu Wei. Ko Kiting tidak memaksakan keinginannya pada sapi. Ia tidak mencoba melawan struktur alami dari tulang dan daging. Sebaliknya, ia menyelaraskan dirinya dengan realitas yang ada, membiarkan gerakannya mengalir dengan lancar. Kecemasannya, rasa takut memotong salah, atau merusak pisau, telah sepenuhnya lenyap. Ia telah mencapai keadaan di mana tindakan dan ketidak bertindak menjadi satu. Chuang-Tzu juga mengajarkan kita untuk melepaskan penilaian dan dogma yang membebani pikiran kita. Ia bercerita tentang seorang tukang kayu tua bernama Tukang Kayu King, yang mampu mengukir lonceng dengan keindahan yang tak tertandingi. Ketika ditanya tentang rahasia keahliannya, Tukang Kayu King menjawab, "Saya hanyalah sebuah bejana kosong. Ketika saya mulai membuat lonceng, saya tidak lagi melihat apapun selain pohon. Saya membuang semua pikiran tentang kemuliaan, pujian, atau keuntungan. Saya berpuasa sampai saya melupakan tubuh dan pikiran saya sendiri. Setelah 5 hari berpuasa, saya tidak lagi berpikir tentang keberadaan saya, dan saat itulah saya siap untuk mulai mengukir. Saya membiarkan alam pohon itu sendiri yang berbicara kepada saya." Kisah ini menunjukkan bahwa kreativitas dan keahlian tertinggi tidak datang dari pikiran yang penuh dengan kecemasan, ambisi, atau penilaian. Sebaliknya, ia datang dari keadaan yang sunyi, dari hati yang kosong dari kekhawatiran. Kita seringkali merasa cemas karena kita terlalu melekat pada hasil.
Kita ingin ukiran lonceng kita sempurna, pekerjaan kita diakui, dan hidup kita berjalan sesuai rencana. Chuang Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan kemelekatan itu, untuk menjadi wadah kosong yang memungkinkan Tao mengalir melalui kita. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa keahlian dalam hidup, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau menemukan kedamaian, bukanlah tentang paksaan, melainkan tentang penyerahan diri yang bijaksana. Ini adalah tentang kepercayaan bahwa jika kita membiarkan diri kita mengalir bersama alam, maka keahlian dan kebahagiaan akan datang secara alami. Kisah Kokiting dan tukang kayu King adalah undangan untuk melihat dunia dengan cara baru. Undangan untuk berhenti melawan, dan sebaliknya, mulai mengamati di mana celah-celah itu berada, di mana aliran itu membawa kita. Mereka menunjukkan bahwa jalan menuju kebebasan dari kecemasan bukanlah jalan yang penuh dengan perjuangan, tetapi jalan yang dilalui dengan keheningan dan keanggunan. Jika Lao Tzu dan Chuang Tzu memberi kita peta jalan filosofis, maka ada seorang tokoh lain yang membangun jalan itu sendiri, mengubah ajaran yang abstrak menjadi sebuah praktik yang dapat dijalani oleh banyak orang. Tokoh itu adalah Zhang Daoling, seorang bijak yang hidup pada masa dinasti Han Timur. Ia melihat bahwa kebijaksanaan Tao yang agung dapat hilang dalam kebingungan dunia jika tidak diberikan sebuah struktur. Maka, ia mendirikan apa yang dikenal sebagai Jalan Guru Surgawi, Tianxidao, sebuah gerakan yang mengubah Taoisme dari filosofi individual menjadi sebuah komunitas spiritual yang terorganisir. Zhang Daoling percaya bahwa manusia modern, bahkan pada masanya, telah terlalu jauh dari Tao. Mereka hidup dalam kecemasan, penyakit, dan konflik karena mereka telah melupakan esensi dari kehidupan yang mengalir. Ia mengajarkan bahwa untuk kembali pada Tao, manusia harus membersihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Ini tidak hanya melalui perenungan, tetapi juga melalui ritual, doa, dan sebuah sistem yang membimbing mereka untuk hidup dalam harmoni. Ajarannya, yang ia klaim terima langsung dari Lao Tzu yang termuliakan, adalah tentang bagaimana membangun kehidupan yang selaras dengan Tao di tengah kekacauan. Ia menempatkan pentingnya komunitas dan kebaikan moral sebagai pilar utama. Zhang Daoling mengajarkan bahwa ketidakseimbangan pada individu, seperti kecemasan atau penyakit, seringkali adalah cerminan dari ketidakseimbangan dalam komunitas. Dengan mengobati penyakit fisik melalui ritual dan herbal, dan menyembuhkan penyakit spiritual melalui pengakuan kesalahan dan doa, ia berusaha mengembalikan harmoni pada setiap jiwa dan, pada akhirnya, pada masyarakat. Pikirkanlah sebuah sungai. Ia tidak hanya mengalir di alam, tetapi ia juga membentuk komunitas di sepanjang tepinya. Zhang Daoling melihat dirinya sebagai pembuat tepi sungai itu, panduan, ritual, dan struktur sosial yang membantu aliran Tao agar tidak tumpah dan membanjiri. Tepi-tepi ini tidak memenjarakan air, tetapi justru membantunya mengalir ke tujuan yang semestinya. Ia menekankan konsep kembali pada kesederhanaan yang sama seperti yang diajarkan oleh Chuang Tzu melalui metafora, balok yang belum diukir. Zhang Daoling percaya bahwa dengan melepaskan keinginan yang berlebihan, melepaskan keterikatan pada kekuasaan dan kekayaan, dan berfokus pada kehidupan yang sederhana dan jujur, seorang individu dapat kembali pada keadaan alami mereka. Keadaan ini, yang bebas dari kecemasan dan konflik, adalah kondisi di mana Tao dapat dengan mudah mengalir melalui mereka. Dalam ajarannya, kita menemukan sebuah jembatan antara filosofi yang luhur dan praktik kehidupan sehari-hari. Zhang Daoling memberikan kita sebuah cetak biru untuk menjalani kehidupan yang mengalir. 1. Berpartisipasi dalam komunitas yang sehat,
di mana setiap orang saling mendukung dalam mencari harmoni. 2. Melakukan ritual dan praktik spiritual yang membantu kita melepaskan kekhawatiran dan mengalihkan fokus dari ego. 3. Menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh dengan kebajikan, yang secara alami mengurangi penyebab kecemasan. Jalan yang dibangun oleh Zhang Daoling menunjukkan bahwa Wu Wei tidak harus menjadi sebuah perjalanan yang kesepian. Ia bisa menjadi sebuah perjalanan bersama, di mana kita saling membantu untuk menemukan kembali aliran alami kita. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga cerminan dari keseimbangan yang kita ciptakan di antara kita semua. Ajarannya membawa kita pada pemahaman bahwa untuk menemukan kedamaian batin, kita tidak harus meninggalkan dunia, tetapi justru harus belajar bagaimana hidup di dalam dunia tanpa digerakkan oleh kekacauan dan kecemasannya. Kita harus menjadi bagian dari sungai, bukan batu yang mencoba menghalangi alirannya. Setelah melintasi ribuan tahun kebijaksanaan, dari bisikan Lao Tzu yang abstrak, melalui kisah-kisah Chuang Tzu yang hidup, hingga praktik terorganisir dari Zhang Daoling, kita kini kembali ke sini, ke masa kini. Di tengah dunia yang bergerak dengan kecepatan cahaya, kita menemukan diri kita dalam sebuah paradoks. Kita memiliki lebih banyak koneksi dari sebelumnya, namun merasa lebih terputus. Kita memiliki lebih banyak informasi, namun merasa lebih bingung. Kita memiliki lebih banyak alat untuk mengendalikan hidup, namun merasa semakin cemas. Kedua, kita harus mengadopsi penyerahan diri yang aktif. Banyak orang salah mengira Wu Wei sebagai kepasifan. Padahal, ia adalah bentuk tindakan yang paling kuat. Penyerahan diri yang aktif berarti kita mengakui apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan kemudian mengarahkan seluruh energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, respons kita. Ini adalah inti ajaran Stoikisme dan Taoisme. Anda tidak bisa mengendalikan lalu lintas yang macet, tetapi Anda bisa mengendalikan ketenangan Anda di dalamnya. Anda tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk merespons keputusan itu. Dengan melepaskan perjuangan yang sia-sia, Anda membebaskan energi luar biasa yang sebelumnya terkuras oleh kecemasan. Energi itu kini bisa Anda gunakan untuk bertindak secara bijaksana dan efektif. Ketiga, dan yang paling fundamental, adalah kembali ke tubuh dan napas kita. Kecemasan adalah fenomena pikiran, tetapi ia bermanifestasi di dalam tubuh, jantung yang berdebar, napas yang dangkal, otot yang tegang. Praktik yang diajarkan oleh Zhang Daoling dan para bijak lainnya adalah untuk menggunakan tubuh sebagai jangkar kita di saat-saat badai. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar, dan perhatikan bagaimana napas Anda melambat. Gerakan tubuh Anda, berjalan kaki di alam, atau lakukan peregangan. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda tidak hanya meredakan ketegangan fisik, tetapi juga mengirimkan sinyal ke otak Anda bahwa Anda aman, bahwa tidak ada bahaya yang mengintai. Napas adalah jembatan yang menghubungkan pikiran yang kacau dengan tubuh yang tenang, dan ia adalah gerbang tercepat menuju Wu Wei. Kehidupan yang mengalir seperti air bukanlah kehidupan tanpa tantangan. Air menghadapi bebatuan dan rintangan di setiap jalannya. Namun, ia tidak pernah berhenti mengalir. Ia tidak melawan batu, tetapi mengalir mengelilinginya. Ia tidak putus asa di hadapan bendungan, tetapi mengumpulkan kekuatannya hingga ia bisa meluapinya. Ia tidak memaksakan jalannya, tetapi selalu menemukan jalan, dan pada akhirnya, ia mencapai tujuan yang tak terhindarkan, kedamaian lautan yang luas. Di dalam diri kita semua, ada sungai yang menunggu untuk mengalir. Ia terperangkap oleh bendungan kecemasan,
oleh batu-batu keraguan, dan oleh tebing ketidakpastian. Hari ini, saatnya untuk menjadi seperti air itu. Mulailah dengan langkah kecil. Ambil napas dalam-dalam. Amati pikiran yang muncul, dan biarkan ia berlalu. Alih-alih melawan, mulailah mengalir. Alih-alih takut, mulailah berani. Percayalah bahwa di dalam diri Anda sudah ada semua kebijaksanaan dan kekuatan yang Anda butuhkan untuk menemukan kedamaian, terlepas dari apapun yang terjadi di dunia luar. Pilihlah kedamaian, satu momen pada satu waktu.